Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khaira khalqihi walittuqa. Musalliyan ala nabiyyil mustafa wa alihil mustaqmilin asyarafa. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat, taufik, inayah, ma'unah sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan aktivitas sehari-hari dengan baik, lancar, berkah fiddin wa dunya wal akhirah. Ala man wa salafun salihin, liridullah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa li hurmati hurmah wa li hurmati talabil ilm, syai'un lillah lana wa lahum bil Fatihah. A'udzu billahi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan sumber hukum Islam atau masadirut tasyri' al-Islami. Pokok pembahasan di sini kita akan fokus di 4 sumber pokok hukum Islam ya. Menurut jumhur ulama atau Imam Syafi'i, yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Yang kedua as-sunnah, yang ketiga ijma', dan yang terakhir adalah qiyas. Sekarang maksud dari hukum Islam itu sendiri apa? Beberapa ulama memberikan komentarnya. Menurut Tarikh Tasyri' Islami, Ta'lif menyampaikan at-tasyri' Islami bermakna istikhraj ahkamul furu' wal masailul fiqhiyah. Maksudnya adalah syariat Islam di sini bermakna mengeluarkan hukum-hukum cabang dan masalah-masalah fikih. Jadi fokus di masalah fikhiyah, masalah keagamaan, aturan keagamaan yang mengukur antara sah dan tidaknya satu amal. Hukum Islam ada 3 macam. Yang pertama adalah an-naw'ul awal al-ahkamul i'tiqadiyah, bersifat keyakinan. Wahya al-ahkamul lati yajibu 'alal mukallaf. Ini harus dipunyai oleh setiap mukallaf, setiap orang. Yaitu al-imanu biha kal imanu billah. Seperti keimanan kita kepada Allah dan seterusnya rukun iman itu. Yang kedua adalah hukum al-ahkamul amaliyah. Hukum yang bersifat amaliyah atau tata'alluq atau berhubungan dengan amal. Amal mukallaf. Yang ketiga al-ahkamul qauliyah, hukum yang bersifat ucapan. Macam-macam sumber hukum menurut masadirut tasyri' al-Islami ya. Syekh Saleh menyampaikan yang pertama ada masadirul asliyah ya. Laqad ittafaqa jumhurul ulama ba'da al-bakhth wal istifra' wal istiqra' ya ala anna al-adillah atau al-masadirul asliyah lisyari'ah hiya arba'atun. Al-kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Nah, sudah banyak diketahui oleh jumhur ulama, oleh banyak para ulama menyampaikan bahwa sumber hukum asal di dalam hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah al-kitab, ay al-Qur'anul Karim, was sunnah ya, atau hadits daripada Rasulullah, peninggalan Rasulullah, aturan Rasulullah, wal ijma', konsensus ulama ya, wal qiyas, analogi yang memang sudah ada hukumnya sebelumnya. Atau al-masadirul furu'iyah. Yang kedua macam sumber hukum Islam adalah furu'. Nah, bal ikhtalafu fi ba'dihha nadhkuru minha. Ini banyak yang berbeda para ulama, yaitu seperti al-istihsan, wal maslahah mursalah, qaulus sahabi, ucapan-ucapan atau pendapat para sahabat, syar'u man qablana, syariat sebelum kita, umat-umat terdahulu ya, uruf ya, wal istishab dan sebagainya. Ini adalah macam sumber hukum yang diketahui ya. Yang kedua, kita akan masuk ke dalam Al-Qur'anul Karim sebagai sumber hukum Islam ya. Menurut kitab Ma'al Untha
Ya, ini Syekh Ali Ahmad As-Salus. Beliau menyampaikan Al-Quranul Karim huwa al-masdarul awal min masadirut tashri' al-Islam. Pasti Al-Quranul Karim ini adalah sumber hukum Islam yang pertama dari beberapa sumber hukum Islam yang ada. Wa hadza bila syak la khilafa haulu. Tidak ada keraguan di dalamnya. Pasti ya. Tidak ada yang bisa mengganggu gugat Al-Quranul Karim sebagai sumber hukum yang pertama dan rujukan utama. Ya. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu gugat. Wa fil Justani an hadzal masdir bitafsil. Nah, nanti kenapa kita kok setelah di Al-Qur'an ada as-sunnah, ada ijma dan qiyas? Nah, jawabannya adalah di Al-Qur'an sendiri banyak hadits-hadits, banyak ayat-ayat yang memang harus dijelaskan, gitu. Harus diperinci lagi. Nah, definisinya adalah Al-Qur'an secara bahasa kata kerja qara'a yang berarti membaca dan bacaan. Al-Quran secara istilah adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur untuk disampaikan kepada umat manusia agar menjadi petunjuk dan pedoman hidup bagi mereka. Dalil Al-Quran menjadi aturan di dalam sumber hukum Islam adalah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka adalah termasuk orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka termasuk orang zalim. Di ayat yang lain juga disebutkan lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tidak memutuskan hukum menurut apa yang diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang fasik. Ya, ini dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 44 sampai 47. Sifatnya Al-Quran ini ada dua. Ya, sifat ayat-ayatnya Al-Quran. Yang pertama adalah muhkamah, jelas. Seperti ayat Qul huwallahu ahad, sudah jelas ya. Qul huwallahu ahad, bahwa Allah itu satu, Maha Esa. Tidak ada yang menyekutukan, sudah jelas. Nah, ada ayat yang mutasyabihat, belum jelas, harus ada yang jelaskan. Wasi'a kursiyyuhus sama. Nah, ini kan dalam ayat tersebut ada kata kursi sebagai perumpamaan terhadap kekuasaan Allah. Nah, ini kan harus dijelaskan. Kalau hanya menjelaskan kursinya saja ya nggak jelas, nanti orang akan berasumsi banyak terkait dengan kursi ini. Fungsi Al-Quran satu sebagai mukjizat terbesar Rasulullah SAW. Ya, yang kedua sebagai pedoman hidup manusia. Yang ketiga korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang keempat sebagai penegas bidang akidah. Yang kelima sebagai penegas bidang ibadah. Yang keenam memberikan pelajaran bagi kita dengan pengalaman kisah masa dahulu, memberikan kabar gembira bagi orang yang beramal soleh, memberikan peringatan bagi yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat Al-Qur'an juga ada dua lagi. Ada yang bersifat qat'i, ya, ada yang bersifat dhanni. Nah, qat'i ini adalah lafaz-lafaz yang mengandung pengertian tunggal dan tidak bisa dipahami makna lain darinya. Seperti dalam ayat Az-Zaniyah waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap orang dari keduanya 100 kali dera. Nah, ini adalah yang bersifat qat'i. Ada juga yang bersifat dhanni. Adapun ayat mengandung hukum dhanni adalah lafaz-lafaz yang dalam Al-Qur'anul Karim mengandung pengertian lebih dari satu dan memungkinkan untuk ditakwil. Contoh, hurrimat alaikumul maitah waddama. Lafaz maitah di dalam ayat tersebut am, ya, jadi maitah itu bangkai, ya, diharamkan bagimu memakan bangkai dan darah. Nah, ini kan bangkai apa juga nggak tahu. Dhanni bersifat prasangka gitu. Yang kedua as-sunnah
sebagai hukum Islam. Al-masdarun naqli at-tsani as-sunnah. Karena lizaman 'ala al-ulama ay yu'inu 'inayatan khassah bi sunnatir rasul li'anna hiya allati tusyrahu ghaliban al-murad min ay tasyri' wal fiqh wal ahkam. Setelah kita fokus ke Al-Qur'an ya, sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Jadi harus urut. Kalau mencari hukum itu harus dilihat dulu di Al-Qur'an. Kalau memang membutuhkan penjelasan di dalam hadits, maka kita harus merujuk kepada hadits. Karena sesuai dengan dalil daripada Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikerjakan oleh Rasul maka lakukanlah, apa yang dicegah oleh Rasul maka jauhilah. Itu adalah firman daripada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Rasulullah menyampaikan, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dari apa-apa yang dikerjakan, apa-apa yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, macam-macam sunnah ini ada 4. Ya, yang pertama sunnah qauliyah, yang kedua sunnah ucapan ya, sunnah taqririyah atau ketetapan, sunnah fi'aliyah atau sunnah ucapan perbuatan Rasulullah, dan sunnah hamimiyah. Macam-macam hadits. Hadits itu yang pertama jika dilihat dari sanadnya ada hadits sahih ya. Sahih, hadits dhaif, hadits hasan, dan hadits maudhu'. Hadits maudhu' ini hadits palsu. Hadits dhaif ini ada salah satu perawinya yang memang tidak dhabit ataupun pernah berbohong. Hadits hasan, hadits yang bagus, di atasnya masih ada lagi yang namanya hadits sahih. Ini hadits yang sempurna. Macam-macam hadits menurut sumbernya. Ada hadits qudsi yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala namun disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua adalah hadits nabawi. Ya, ini memang muncul daripada Rasulullah. Macam-macam hadits yang selanjutnya adalah dilihat dari perawinya ya, kuantitasnya. Yang pertama hadits mutawatir. Ini hadits yang diriwayatkan oleh banyak perawi, banyak ulama atau banyak sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadits ahad hanya diriwayatkan oleh satu orang perawi gitu ya. Jadi kurang banyak yang meriwayatkan, hanya beberapa orang saja. Fungsi hadits memperkuat aturan hukum dari ayat Al-Qur'an yang memang bersifat dhanni tadi atau bersifat mutasyabihat tadi, yang harus dijelaskan lebih lanjut. Menjelaskan hukum Al-Qur'anul Karim ya. Seperti halnya tata cara sholat, seperti halnya wudhu dan sebagainya, itu mengecualikan kemutlakan hukum. Hadits sebagai hukum yang berdiri sendiri. Ini hadits berbeda dengan qiyas ataupun ijma', melengkapi hukum Al-Qur'an yang belum ada ya. Nah, sekarang ijma' sebagai sumber hukum yang ketiga. Yang ketiga, jadi ini adalah urutan, bukan pilihan ya. Ini harus dipahami bahwa Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas itu adalah urutan sumber hukum yang ada di dalam Islam. Jadi kita tidak boleh memilih antara Al-Qur'an dengan Ijma', dipilih mana yang enak, nggak boleh. Karena memang apa yang sudah ada di Al-Qur'an tidak boleh diganggu-gugat kecuali memang nasakh mansuh yang ada di Al-Qur'an itu sendiri. Yang selanjutnya adalah Ijma' ya. Al-masdarut thalith al-Ijma'. Ijma' ma'nahu lughatan al-azam. Wa minhu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ini adalah dalil daripada ijma' itu sendiri. Wal fil istilah al-usuliyyaini huwa ittafaqun jami'ul mujtahidin minal muslimin fi 'asri minal 'usur ba'da wafatir rasul. Nah, ini ijma' adalah konsensus atau kesepakatan para mujtahid ya. Para mujtahid, orang-orang yang berijtihad hukum, mengeluarkan hukum dari para orang-orang Islam ya, daripada masa-masa setelah wafatnya Rasulullah. Nah, ini baru disebut konsensus. Kalau pada masa Rasulullah ya, mereka yang bertemu dengan Rasulullah yaitu qaulus sahabah, yang memang ijtihadnya di dalam hukum syariat ya, bukan di yang lain begitu. Macam-macam ijma' sendiri, ada ijma' bayani ya, ialah apabila semua mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan, tulisan atau hal yang menunjukkan kesepakatannya begitu. Yang kedua adalah ijma' sukuti.
adalah apabila sebagian mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam. Nah, dan diamnya itu menunjukkan setuju, tidak mengomentari atau tidak melarang gitu. Dalil ijma' menjadi sumber hukum Islam adalah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Itu adalah dalil daripada ayat Al-Qur'annya. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan juga ulil amr. Yang selanjutnya adalah innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'ah. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sesungguhnya katanya Rasulullah, Allah tidak akan mengumpulkan umatku ya, mentakdirkan kepada hamba-hambanya Allah untuk bersama-sama menuju ke kesesatan. Itu tidak mungkin. Karena Allah akan menggiring para manusia ini menuju satu hidayah. Inna ummati la tajmi'u 'ala dhalalah. Sesungguhnya umatku tidak akan terjerumus bersama-sama berombongan ke dalam kesesatan. Insyaallah sesuatu yang memang sudah terijma', terkonsensus oleh para ulama itu tidak akan menjerumuskan. Yang keempat terakhir sumber hukum Islam adalah qiyas. Syarah at-ta'rif al-qiyas huwa taswiyatul mujtahid fi hukmi ma baina mas'alatain ihdahuma thabata hukmiha bi nassin aw ijma' wal ukhra la yujadu nassun ala hukmiha fayakumul mujtahid bi ilhaqiha bil ula muttafaq ala hukmiha li ajli ishtiraki mas'alatain fil wasfi alladhi yaghlibu ala dhanni annahu illah thubutul hukm fi mas'alah al-muqiyas 'alaiha. Nah, ta'rif daripada qiyas itu sendiri adalah menyamakan para mujtahid di dalam hukum dari dua masalah atau menganalogikan. Ketika ada satu masalah yang memang sifat zat atau deskripsi masalah tersebut ilatnya sama dengan masalah yang baru, namun memang belum ada hukumnya. Nah, ini dikiaskan diambil seperti halnya kasus khamr. Khamr di zaman Rasulullah ada. Nah, di zaman sekarang seperti halnya narkotika yang sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal. Sama sifat zatnya juga sama seperti khamr. Nah, oleh karena itu turunlah khamr ini menjadi sesuatu yang diharamkan seperti halnya narkotika dan sabu-sabu ini seperti halnya khamr yang memabukkan dan menghilangkan akal. Itu adalah hasil daripada ijma' itu sendiri, qiyas itu sendiri. Rukun qiyas ini ada 4 ya. Yang pertama al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga al-hukmu, dan yang keempat adalah as-sabab. Harus ada asalnya, harus ada hukum asalnya. Al-far'u harus ada hukum furu'nya. Yang ketiga harus ada hukumnya yang sudah ada sebelumnya. Dan as-sabab dan sebab musababnya itu harus terkumpul dalam satu kasus itu. Jika tidak ada, jika dicek belum ada hukum sebelumnya, yang kedua belum ada sifat zat atau ilatnya yang sama, kasusnya juga nggak ada, nah itu nggak bisa, turunnya qiyas juga nggak akan bisa begitu. Seperti halnya yang kedua contohnya adalah zakat dengan beras ya yang ada di Indonesia, itu kan juga diqiyaskan juga sama seperti hadis dari Rasulullah SAW terkait dengan gandum itu. Dalil qiyas ya seperti halnya di dalam Quran surat Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah ibarat pelajaran dari kejadian itu wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Ini adalah dalil daripada qiyas itu sendiri. Hukum taklifi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hukum taklifi itu apa? Wa fihi ta'riful hukum at-taklifi wa inqisamihi ila khamsati aqsamin. Hukum taklifi ini adalah hukum yang mengikat kepada orang-orang Islam yang sudah mukallaf pastinya ya, atau yang memang
ditangguhkan kepada orang-orang Islam. Yang pertama, awal ta'rif al-hukm at-taklif huwa khitabullah al-muta'alliq bil af'alil mukallifina biiqtida'i au at-takhbir atau takhir ya. Nah, ini adalah hukum yang dita'alluqkan kepada pekerjaan para mukallaf ya, di dalam sehari-hariannya. Ada berapa hukum taklif ini ya? Khamsatu aqsam, ada 5. Yang pertama ijab atau wajib. Nah, sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Wan nadbu atau bisa dikatakan sunnah. Sesuatu yang bila dikerjakan mendapatkan pahala dan bila dikerjakan bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Wat tahrim, haram. Bila dikerjakan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Wal karahah, makruh. Bila ditinggalkan mendapatkan pahala, bila dikerjakan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Wal ibahah atau mubah, dikerjakan ataupun tidak mendapatkan apa-apa. Gitu. Qiyas ini ada 3. Yang pertama adalah qiyas aqwa. Qiyas jenis ini memiliki ilat yang lebih kuat di furu'nya, di cabangnya daripada asalnya. Maksudnya qiyas aqwa ini adalah menyamakan sesuatu yang memiliki kuantitas lebih kecil, lebih sedikit ya. Nah, contoh khomer sedikit itu haram. Kalau banyak lebih haram lagi gitu. Qiyas musawi memiliki kekuatan ilat yang sama pada far'unya atau cabangnya dan asalnya. Ada ulama yang mengatakan bahwa apapun yang berstatus halal maka halal baginya, begitu juga yang haram maka haram baginya. Qiyas adhaf ya. Qiyas ini memiliki ilat pada furu'nya, pada cabangnya lebih lemah dari asalnya. Seperti surat Al-Baqarah ya, ayat 23, ayat 233 yang berbunyi wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallifu nafsun illa wus'aha. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian anak-anaknya dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-kamilillah wa naqsulana la'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.